Shalom. 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 Selamat pagi. Ada sukacita untuk kita semua, amin. Amin. Yang bersukacita bolehlah angkat tangannya. Saya bersukacita. Boleh sapa kiri kanannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari rasakan hadirat Tuhan saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi sampai siang hari ini kami akan menyelenggarakan ibadah kami. Kami buka hati kami Yesus. Kami fokuskan hati kami. Kami fokuskan diri kami hanya untuk Engkau ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertamu yang sempurna bagi kami. Kami mau menari bagi Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Melawat setiap hati kami. Menjamah setiap kami. Kami yang rindu, kami yang haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, jangan pernah Kau melupakan kami Tuhan. Jangan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesus.
bangkit berdiri. Katakan ku kan menari, oh. Ku kan menari dan bersuka Karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa yang haus akan Tuhan, angkat tanganmu saudara. ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu Oh Yesus, saya rindu cuma saja katakan ku kan menari. Hidupku di dalammu, oh Yesus. Sambil tepuk tanganmu katakan, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus.
kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih, kami juga yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau memimpin ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan menaikkan doa dan syafaat kami ya Tuhan. Sebelum kami berdoa, Tuhan ampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Tuhan layakkan kami, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Biar kiranya belas kasih-Mu turun atas Indonesia ya Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat ya Tuhan. Tuhan, biar kiranya kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia Tuhan. Ya keselamatan terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, pertobatan terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Tuhan mau pakai para pemimpin bangsa Indonesia, dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh jajarannya. Berikan mereka hikmat Tuhan. Mampukan mereka untuk memimpin bangsa Indonesia dengan jujur, benar dan bertanggung jawab. Terlebih lagi takut akan Tuhan ada atas mereka ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu memenuhi Indonesia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan bangsa Indonesia dari segala bentuk kejahatan. Dijauhkan bangsa ini dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Perekonomian, pendidikan, kesehatan bangsa ini kembali pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana Pilpres tahun 2024 ya Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik. Amin. Semua berjalan dengan aman kiranya Amin. Tuhan. Berikan rakyat Indonesia hikmat Tuhan untuk dapat memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Amin. Yang dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil makmur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Saat ini sedang beribadah ya Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Hamba-Mu yang melayani, sehingga pelayan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Begitu juga hamba-hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, biar setiap perkataan yang keluar itu penuh kuasa, memulihkan, membangkitkan setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, urapan-Mu atas Ibu Gembala kami Tuhan. Saat ini sedang pelayanan keluar ya Tuhan. Tuhan mampukan dia, kuatkan, teguhkan imannya Tuhan. Untuk menggembalakan jiwa-jiwa di tempat ini. Dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, ketekunan Tuhan. Kehidupannya boleh menjadi teladan iman, menjadi berkat. Apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan buat dia beruntung. Dalam nama Yesus. Begitu juga buat tim penggembalaan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan saling menguatkan, saling meneguhkan. Bahkan saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Sehati sepikir untuk membawa GBI Gading Serpong untuk menjadi gereja yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dari anak-anak, pemuda remaja, orang tua, bahkan oma opa ya Tuhan. Semua hidup dalam pimpinan Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman umat-Mu di tempat ini Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh iman percaya kepada Tuhan. Saat ini dalam keadaan lemah Tuhan berikan kekuatan. Saat ini dalam keadaan sakit Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Biar setiap keluarga umat-Mu boleh menjadi keluarga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat rencana perayaan Natal ya Tuhan. Tuhan memberkati panitia Natal yang sudah dibentuk Tuhan. Ada kesatuan hati Tuhan untuk dapat melakukan kewajibannya dengan bertanggung jawab Tuhan. Semua boleh berjalan dengan lancar sesuai kehendak Tuhan. Ibadah pemuda remaja, Natal pemuda remaja, Natalan sekolah minggu, Natalan umum, semua berjalan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Apapun yang dirancangkan pemuda remaja Tuhan, semua boleh berjalan dengan penuh sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dana yang dibutuhkan kami percaya Tuhan sudah cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu yang sudah lama tidak hadir beribadah ya Tuhan. Tuhan melawat mereka, Tuhan menjamah setiap hati mereka Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman percaya mereka Tuhan. Mereka berbalik dari jalan-jalan yang jahat ya Tuhan. Mereka berbalik dari jalan-jalan yang salah ya Tuhan. Mereka Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di mereka itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sepanjang hari ini di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan memberkati lawatan-Mu setiap umat-Mu yang hadir. Terima kasih ya Tuhan, urapan hamba-Mu yang melayani. Setiap pelayanan yang Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang kami persembahkan Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami juga membawa persembahan kami padamu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembalikan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Yes. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saya udah bangkit berdiri, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan kiri kanannya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagilah berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Say, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Saya rindu yang atas yang di bawah, tepuk tangannya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Kurang kencang. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan
teramat baik, amin. Amin. Katakan sebelahnya, Yesus teramat baik. Yesus teramat Yesus baik. teramat baik. Yesus Yeay, tepuk tangannya, ya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah, membawa hati, membawa hidupku Tuhan, Membawa hidup. ku teringat kasih setia-Mu, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam angkat jempolnya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Yes, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Di dalam hidup. Jempolnya diangkat. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Tunggu sebentar. Saya melihat masih ada jempolnya di sini. Angkat jempolnya, katakan Yesus baik. Amin. Amin. Angkat jempolnya semuanya yang di atas. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Suaranya, Engkau baik, teramat baik. hei, Engkau baik Tuhan. Engkau Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, katakan teramat baik. Haleluya. Katakan sama-sama dengan saya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan bersyukur, amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kayak bersyukur ya Tuhan. Kayak bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Jangan-Mu indah bagi kami Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Oh Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Kau yang mengerti
Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hinamorabas. Yesus. 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 Kami angkat suara. Kami puji Engkau. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Syukur bagi Engkau. Syukur bagi cinta-Mu. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami pagi hari ini kepada Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami tak bisa lagi menghitung satu persatu setiap berkat-Mu Tuhan. Selalu baru setiap pagi Engkau memberikan kepada kami kasih-Mu yang segar, penggembalaan-Mu yang sempurna sepanjang hari. Kami mengalami Engkau dari waktu ke waktu Tuhan. Oh Tuhan, kami cuma bisa berkata terima kasih, syukur untuk kebaikan-Mu yang tiada tara. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Di minggu ini ya Tuhan, kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami cuma bisa berkata kalau bukan karena Engkau kami tidak ada sebagaimana ada pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami hanya menyenangkan Engkau dari waktu ke waktu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Segala pujian syukur kami persembahkan kepada Engkau pagi hari ini. Tuhan, tolong kami ketika mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan, kuatkan kami sehingga dalam perjalanan iman kami tetap bertahan sampai menyelesaikan pertandingan, sampai di garis akhir kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati pagi hari ini. Haleluya. Kita sama-sama berkata amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Damai sejahtera Allah atas kita semua yang beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di satu zaman di mana kecanggihan teknologi informasi membuat kita gampang sekali mendapatkan informasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Dalam segala hal. Orang kalau datang ke dokter lalu kemudian diberikan resep oleh dokter, kita bisa googling gitu. Ini jenis obat apa? Ya. Kegunaannya apa ini obat? Ya. Efek sampingnya apa? Semua rasanya kita bisa dapatkan di internet. Orang tua dalam mendidik anak-anaknya, ya pola asuh yang benar kita bisa googling ya. Pola asuh Kristen yang benar seperti apa kita bisa dapatkan bahan-bahannya di internet. Jadi memang teknologi informasi yang begitu canggih seperti sekarang ini menolong kita dalam banyak hal. Tetapi juga di sisi lain, ruang privasi dari setiap orang rasanya semakin terbatas.
Karena apapun yang dilakukan oleh orang sehari-hari itu bisa jadi konsumsi publik. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita mau makan aja sebelum makan apa dulu? Iya katanya ya, post story dulu, fotoin gitu ya jenis makanannya. Ya, tapi kalau makan di tempat bagus sih, kalau makan di warteg rasanya jarang sih orang post gitu ya. Nah, kita melakukan hal-hal yang tadinya itu merupakan privasi kita sekarang jadi terbuka. Saya teringat dulu ya kalau mau cari seorang dosen karena ya itu dia kalau rapat dia ndak ada coba buka dulu medsosnya gitu ya. Dia kira-kira ada di mana ya begitu gampang sekarang untuk melacak orang ya kan. Untuk melacak teman kita jadi tahu juga ada di mana dia. Coba lihat dulu medsosnya. Oh baru post story dia baru jemur baju gitu ya. Semua hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari rasanya sayang kalau ndak di post di story gitu. Sehingga semua jadi tahu apa yang kita lakukan dari pagi sampai malam. Itu kegiatan sehari-hari. Kegiatan rohani pun tidak luput dari hal itu, benar ya. Doa sendiri di kamar aja bisa kemudian muncul di story. Puji Tuhan pagi ini Roh Kudus bekerja luar biasa. 3 jam doa nggak terasa gitu ya. Jadi benar sih dia melakukan seperti Tuhan bilang toh. Waktu Tuhan mengajarkan murid-muridnya kalau berdoa masuk ke kamar. Tutup pintu kamar lalu kemudian berdoa kepada Bapa yang tidak kelihatan gitu. Tapi setelah itu muncul di story. Oh ternyata dia berdoa 3 jam. Lalu dia zoom matanya yang bengkak karena hadirat Allah begitu kuat tercurah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ternyata zaman sekarang ini kita sulit sekali untuk menyembunyikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan ya satelit bisa mendeteksi keberadaan seseorang ya. Kalau di handphone kita kan ada aplikasinya. Ya ibu ini berada dekat dengan Anda gitu. Ternyata dia, saya rapat di sini dia ada di ruangan sebelah. Kita bisa deteksi. Tidak ada yang bisa disembunyikan saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah ternyata media sosial ini begitu kuat juga mempengaruhi kita. Betul ya? Bukan hanya kita yang mempengaruhi orang-orang yang ada di media sosial, tapi kita juga bisa dipengaruhi. Entah produk kecantikan, apapun juga, pakaian dan seterusnya. Ya, sehingga zaman sekarang orang jadi, jadi hedon, jadi konsumeristis gitu ya. Saya rasanya lupa-lupa ingat, tapi kalau di bahasa Latin itu ada satu istilah cogito ergo sum. Ya Bapak Ibu bisa kulik lagi itu. Cogito ergo sum ini adalah satu pernyataan yang disampaikan oleh seorang filsuf dari Prancis namanya Descartes. Jadi dia mengeluarkan pernyataan ini cogito ergo sum. Ya, I think therefore I am. Aku berpikir makanya aku ada gitu ya. Aku berpikir makanya aku ada. Tetapi zaman sekarang pernyataan dari Descartes ini diplesetkan orang gitu ya. Plesetkan bagaimana? I shop therefore I am gitu ya katanya ya. Aku belanja maka aku ada. Aku belanja maka aku eksis. Kalau aku enggak belanja aku ketinggalan zaman. Kalau aku enggak belanja nanti aku tidak diakui di komunitasku. Begitu ya. Sehingga di zaman sekarang ini seringkali orang justru hidup menurut apa kata orang. Betul Bapak Ibu? Ya. Kalau mau dipikir-pikir pendapatan keluarga, pendapatan Bapak dan Ibu kalau digabungkan dalam keluarga atau pendapatan seseorang yang belum menikah gitu. Ya, kalau kita bikin grafiknya 1 bulan kira-kira habisnya di mana? Ya, habisnya untuk apa? Ya, apakah habisnya karena memang ini tangan, ini jari ini nggak bisa tahan kalau nggak pencet Shopee. Ini tangan ini nggak tahan kalau nggak pencet Topet. Apalagi kalau sudah 10, 10, 11, 11, ya kan? 12, 12. Ya, orang seringkali mengejar apa yang bukan bagiannya sebenarnya.
Bahkan orang seringkali mengejar apa yang bukan kebutuhannya. Tapi karena lagi murah, lagi diskon gitu ya. Sehingga di rumah udah numpuk barang gitu ya. Padahal enggak kepake juga. Sekali waktu kami bikin komsel di satu rumah, ada satu orang ibu, waduh itu lemari belakangnya. Ya dulu kan ada zamannya Tupperware gitu ya. Waduh itu lemari belakangnya udah ada lemari khusus Tupperware. Di atas lemari juga Tupperware gitu. Sampai itu suami bilang saya bingung setiap kali ada yang baru dibeli. Tapi gak pernah dipakai. Kami pakainya yang begini-begini juga. Katanya yang plastik-plastikan itu yang dipakai sehari-hari. Yang bagus cuma dipajang begitu. Enggak dipakai juga padahal numpuk itu di lemari ya. Seringkali itu terjadi ya orang jadi konsumerisme. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jadi tergoda untuk menampilkan diri kita yang bukan kita. Gitu ya. Seringkali orang pada zaman sekarang ini seperti dipaksa untuk pakai topeng. Ketika post story kan pasti bagian yang terbaik dari hidupnya kan yang dia tampilkan. Sehingga orang seringkali berkata apa yang kita munculkan di Insta story kita itu adalah kehidupan yang sudah kita edit. Gitu ya. Tertawa lepas kita gitu ya. Pakaian terbaik kita dan seterusnya. Sehingga kita mencoba untuk menutupi hal-hal yang orang lain tidak tahu. Ya, orang lain tidak tahu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Kita jadinya tidak bisa hidup sewajarnya. Enggak lagi hidup natural. Ya, kenapa? Ya itu dia berusaha bergaya kan. Gitu, begini. Pokoknya semua gaya kalau bisa kita coba. Itu ada di Insta Story. Nah akibatnya apa Bapak Ibu? Ya, ada orang-orang yang sampai sudah tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Sudah gak bisa mengenali dirinya sendiri. Kenapa? Karena sudah dipoles sedemikian rupa. Berusaha untuk mengikuti apa kata orang. Bukan lagi dirinya tetapi supaya orang lain senang. Ini yang kemudian membuat orang itu semakin langka untuk bersyukur. Untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena sekali lagi dia mengejar apa yang bukan bagiannya. Dan dia mengumpulkan apa yang bukan menjadi kebutuhannya. Anak-anak muda sekarang itu punya satu istilah YOLO. You only live once katanya. Ya, YOLO. Kamu tuh cuma hidup satu kali. Maka lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Kejar apa yang engkau ingin kejar. Nikmati apa yang bisa engkau nikmati. Sehingga pernyataan-pernyataan seperti ini membuat orang lupa bahwa setelah kematian kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat selama kita hidup. Termasuk berkat-berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, ya, pekerjaan, berkat anak-anak dalam keluarga, ya. Sehingga seringkali orang jadi salah, ya. Yang seharusnya dipertahankan tidak dipertahankan, yang seharusnya tidak dikejar itu yang dikejar. Maka Bapak Ibu saya membawa kita untuk melihat bagaimana kekuatan bersyukur itu, ya. Ini luar biasa, gereja ini memberikan tema yang sangat luar biasa hari ini. Kita lihat sama-sama 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-34. 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-34. Oke, sudah ketemu pasti ya Bapak Ibu ya. Kita sudah dibantu oleh slide di depan. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, ini cuman pendek sekali ayatnya. 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-34. Oke, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, luar biasa. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, rasanya sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Jumlah lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan, yang bisa kita temukan gitu ya. Yang apa? Poinnya berbicara tentang
kebaikan Tuhan. Yang poinnya itu bagaimana kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kasih setianya yang tidak berkesudahan. Ya, selama-lamanya, enggak ada putusnya. Wow, luar biasa. Ya, 1 Tawarik pasalnya yang ke-16, Bapak Ibu nanti kalau bisa baca secara keseluruhan, dimulai dari ayat 7 sampai ayat 36. Sebenarnya ini merupakan satu rangkaian pujian. Judulnya saja puji-pujian Daud. Kemungkinan Daudlah yang menggubah pujian ini. Lalu kemudian dia mengerahkan Bani Asaf untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama. Keren banget ya. Apa sih yang menjadi landasan bagi Daud untuk menyanyi? Ya, untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca pasal sebelumnya ya. Bagaimana Daud begitu bersyukur tabut perjanjian yang selama ini ada di rumahnya Obed-Edom itu sekarang kembali lagi ke Yerusalem. Bagi orang Israel, tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah Bapak Ibu. Dulu kalau Bapak Ibu baca masa-masa perang di zaman dulu, ya biasanya orang-orang itu akan membawa simbol-simbol keagamaan mereka itu ke medan perang. Jadi sebenarnya yang bertempur di medan perang itu adalah antar dewa, gitu ceritanya ya. Antar dewa yang bertempur, antar dewa. Tetapi pada waktu itu tabut perjanjian itu direbut oleh orang Filistin, ya, sehingga tidak ada di antara orang Israel. Selama masa itu mereka berduka karena tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah. Lah kok itu malah ada di negeri orang. Dititipkan kemudian di rumah Obed-Edom dan Obed-Edom ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Ketika kemudian pada satu waktu Daud mengatur satu strategi rencana untuk mengembalikan tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Dan setelah tabut itu ada di kemah yang dibangun oleh Daud, maka kemudian ucapan syukur ini dinaikkan. Ya, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah itu tidak pernah meninggalkan Israel. Meskipun Israel berubah setia daripada Tuhan. Wow, ini adalah hal yang luar biasa. Oke, slide berikutnya. Ini ada satu statement yang bagus sekali. Kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat tetap bertahan pada masa-masa yang sulit. Kita perlu terus melatih dan mengasahnya. Sehingga menjadi kebiasaan baik yang kita lakukan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu masih ingat nggak dari kecil kita dibiasakan untuk bilang terima kasih kalau kita dapat sesuatu dari orang, betul ya? Ya, kita selalu dengar mama itu kalau misalnya ada tante siapa kasih sesuatu untuk anaknya, ayo bilang terima kasih dulu sama tante. Bilang terima kasih sama oma gitu. Kita ajarkan anak kita bilang terima kasih ketika mendapatkan sesuatu yang baik dari orang lain. Ya. Tapi pernah nggak Bapak Ibu dengar ada orang tua waktu anaknya dipukul sama anak yang lain lalu bilang gini, "Dek, bilang terima kasih sama yang pukul." Hah? Mamanya udah, oh aneh mamanya, masa anaknya dipukul. Lalu kemudian itu anak tetangga, "Dek, kamu bilang terima kasih karena dia sudah pukul kamu." Enggak ya. Kita itu dibiasakan untuk apa? Bilang terima kasih untuk hal-hal yang baik gitu ya. Nah, ternyata itu juga berdampak dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika mendapatkan hal-hal yang menurut pandangan kita baik, kita bisa gampang bersyukur. Tapi kemudian ketika masalah kita anggap itu sebagai suatu hal yang tidak baik, orang bisa dengan gampang tidak bersyukur ya. Bahkan seringkali justru bisa mencurigai Tuhan. Bisa menjadi kecewa dengan Tuhan, bisa menjadi sakit hati dengan Tuhan, bisa sulit untuk bilang terima kasih. Karena tidak melihat secara utuh bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Wow, ya. Maka saya teringat ada satu lagu yang dulu orang Pentakosta suka nyanyi.
tak tersembunyi, ya. Kuasa Allah kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Wow, ya. Itu lagu yang menguatkan iman, betul ya? Bahwa Tuhan itu pasti menolong. Orang seringkali berkata, Bu itu mah lagu orang iri hati katanya. Gitu ya. Jadi seakan-akan nuntut Tuhan dia, Tuhan tolong. Ya aku juga harusnya ditolong. Betul, Tuhan pasti tolong kita. Tapi cara Tuhan menolong kita berbeda. Amin Bapak Ibu. Mungkin si A ketika dia sakit Tuhan bisa sembuhkan. Itu cara Tuhan menolong dia. Tetapi si B dia berdoa untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak ada kesembuhan. Tuhan tetap membiarkan dia di dalam rasa sakitnya supaya disitulah dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu pun bagian dari kebaikan Tuhan. Dan seharusnya dia syukuri itu. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mempergunakan kacamata kita. Ya, untuk apa? Untuk memeriksa bagaimana Allah berencana di dalam kehidupan kita. Maka yang harus dilatih setiap kali adalah bersyukur. Ada lagu anak sekolah minggu bilang apa? Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Bisa gak tersenyum waktu duka? Ya, enak lagunya ya Bapak Ibu ya. Lagunya enak nyanyinya. Ya. Tapi bagaimana ketika kita ada dalam posisi itu? Wah gak gampang itu untuk tersenyum. Gak gampang. Ya, kita bergulat dengan batin kita. Ini Tuhan ada gak sama-sama saya? Bapak Ibu bisa kebayang gak pada waktu Ayub mengalami satu penderitaan yang sangat luar biasa? Ya kan? Waduh, kehilangan 10 orang anak loh. Ya. Dalam waktu bersamaan 10. Kita aja anak sakit ya, rasanya pengen gantiin. Gitu. Karena apa? Kita tahu, aduh itu ya ini dia. Naluri seorang ibu, aduh pengen banget gantiin. Anak kalau udah apalagi udah ada di rumah sakit udah pasang infus. Kita tuh pengen gantiin. Itu anak sakit ini anak meninggal 10. Bagaimana enggak terpukul bapaknya? Gimana enggak terpukul mamanya? Ya. Bapak Ibu kita melihat kayaknya di situ istri Ayub itu istri yang jahat. Betul ya? Benar ya? Karena dia berkata kepada Ayub apa? Kutukilah Allahmu dan kamu matilah. Gitu kan? Waduh itu kalau dari sisi konseling pastoral, waduh kita harus lihat bagaimana pergulatan batin istri Ayub. Emang yang meninggal cuma anaknya Ayub, itu juga anaknya dia. Tetapi yang datang menghibur keluarga itu hanya teman-temannya Ayub. Nggak ada loh yang datang menghibur istri Ayub. Waktu itu belum ada yang namanya WBI gitu. Belum ada yang namanya perkumpulan istri-istri hamba Tuhan. Dia bergumul sendiri. Dia bergulat sendiri. Ya, maka di akhir pergulatannya dia berkata kepada suaminya, udah kamu mati aja kutuki Tuhanmu. Itu di dalam kebingungan dia, itu dia depresi. Bayangkan Bapak Ibu di sekitar kita banyak orang-orang yang kehilangan harapan. Kenapa? Karena enggak bertemu dengan Tuhan. Bisa kebayang loh istri Ayub itu dia sendiri loh bergumul. Kalau dilihat dalam sejarah. Walaupun begitu Bapak Ibu, dia dengan setia melayani Ayub. Siapa yang kasih makan Ayub? Ya, dalam keadaan dia menderita, istrinya tetap melayani. Wow, ya, itu satu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Nah Bapak Ibu, nah ini dia. Jadi kita memang harus terus melatih. Latihan itu pada saat kapan? Tuhan melatih kita waktu kita susah dan waktu kita senang. Untuk kita bersyukur. Ya, waktu kita senang kita masih ingat Tuhan enggak? Kan lebih gampang ingat Tuhan katanya waktu lagi susah. Ya, tapi bisa juga sebaliknya. Orang jadi lupa Tuhan pada waktu dia susah. Nah apa yang bisa kita lakukan? Ya,
Saat bersyukur itu apa sebenarnya yang sedang kita lakukan? Wow, ya. Kita akan sama-sama melihat hal ini, Bapak Ibu, ya. Hal yang pertama, ketika kita bersyukur, kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Ketika kita sedang bersyukur, kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Waktu kita bersyukur artinya kan kita sedang mendapatkan berkat, betul ya? Berkat itu bisa dalam bentuk apapun, toh bisa dalam bentuk masalah, betul enggak Bapak Ibu? Di mana Tuhan izinkan kita dimurnikan iman kita, itu berkat loh. Itu berkat dari Tuhan. Ya, itu namanya berkat kekal. Waktu Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami sakit. Maka kalau hidup kita terlalu nyaman, itu juga kita mesti hati-hati. Karena kalau hidup kita terlalu nyaman, kita tidak memberikan akses kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Kita nggak punya cerita apa-apa. Maka setiap kali kita bangun pagi Bapak Ibu, kita mendapati kita sehat. Ya, kita bisa berkata, Tuhan terima kasih Engkau memberikan kasih-Mu yang segar setiap hari. Ya. Dan biarlah kiranya aku bisa punya cerita baru bersama dengan Tuhan hari ini. Karena dengan cerita itu, itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk bertahan Bapak Ibu. Itu kan yang dikatakan oleh Ayub, bukan lagi dari kata orang aku mendengar tentang Engkau, tapi aku sendiri mengalami. Maka kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita harus punya pengalaman pribadi, dan untuk punya pengalaman pribadi kita harus betul-betul berserah kepada Tuhan. Wah, di situ kita akan penuh dengan sukacita. Di situ kita akan merasakan syukur yang sangat luar biasa. Dari apa? Dari pergumulan demi pergumulan. Maka kembali dikatakan di sini 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, mungkin orang bisa datang dan pergi dari hidup kita. Ya, tapi Tuhan tidak akan pernah kemana-mana. Amin Bapak Ibu. Tidak akan pernah kemana-mana Tuhan itu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Beberapa waktu lalu saya ciptain satu lagu kecil. Ya sederhana, lagunya bilang begini. Setiap orang ada waktunya, menangis tertawa itu biasa. Setiap masa ada kisahnya, datang dan pergi itu biasa. Tiada yang abadi, musim akan berganti. Tiada yang abadi, musim pasti berganti. Orang tidak akan selalu ada di sekitar kita. Musim akan berganti. Mungkin ada waktunya Bapak Ibu sekarang dicari orang. Kenapa? Orang penting di kantor. Kalau kita nggak tanda tangan cek, nggak gajian itu orang. Ya kan? Kita dicari di mana-mana Bu, tanda tangan dulu. Wah, gitu. Sekarang saya kaprodi. Ya, wah kalau sudah saatnya musim ujian skripsi. Apalagi kalau mau ujian, dicari orang. Dicari mahasiswa, ya Bu apa kabar, yang tadinya nggak pernah nanya kabar, sekarang jadi nanya kabar. Bu apa kabar, itu pasti ada masalah. Bu boleh nggak Bu waktu pengumpulan skripsinya ditunda gitu. Pokoknya kalau sudah nanya kabar kadang-kadang jadi suzon. Ya ini pasti ada maunya, pasti ini lagi ada masalah nih gitu. Karena seringkali begitu, akhirnya dia tanya kabar, saya nanya balik, kamu ada apa? Nah gitu, dia nanya kabar, saya nanya balik. Kamu ada apa? Iya Bu, nih dosen pembimbing 1 belum mau ACC Bu, gitu ya. Karena sudah kebiasaan. Tiba-tiba banyak orang yang nanya kabar kaprodi pada waktu mau ujian skripsi. Gitu. Tapi coba kalau sudah nggak jadi kaprodi, mungkin nggak ada yang cari kita. Kenapa? Karena orang cari kita mungkin karena jabatan. Karena status kita di kantor. Ya, orang butuh kita. Tapi semua ada masanya. Ada waktu di mana saya enggak ada di situ lagi. Ya. Jangan-jangan saya telepon orang enggak ngangkat. Gitu. Kenapa? Gitu. Oh, gue udah enggak butuh dia gitu ya. Bisa begitu Bapak Ibu.
Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita bersyukur kita sedang mendeklarasikan kasih setia. Kasih setia Tuhan. Ya. Mestinya Bapak Ibu cara pandang orang percaya tentang hidup itu lebih cerdas dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari Tuhan asabatin kita. Sehingga kita mampu melihat cara Allah bekerja. Itu luar biasa. Yang orang lain tidak lihat. Yang orang lain ketika sakit dia ngeluh. Tulis di media sosial. Gue pengen mati aja. Begitu ya di media sosial. Karena apa? Dia tidak tahu cara Tuhan bekerja. Dia tidak melihat ada pelangi di balik kalabu itu. Di balik kabut itu. Tapi kita sebagai orang percaya. Kita punya satu keyakinan. Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah dengan rancangannya dalam hidupku. Itu yang setiap pagi kita kasih tahu pada diri kita. Kalau hari ini mungkin kita mengalami yang namanya hari buruk menurut kita. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah salah merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Kalau di mata kita kayaknya kok Tuhan begini amat sih hidup. Percayalah ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan. Tuhan ingin kita berjumpa dengan dia secara pribadi dalam peristiwa itu. Maka kalau Bapak Ibu sekarang ada di lembah kelam, cuman bisa bilang thank you Lord. Aku cuman pengen tahu ada apa di balik semuanya ini. Menjalaninya mungkin berat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau hidup kita terlalu nyaman, kita sedang tidak memberi akses kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Maka cara kita bersyukur adalah hidup kita harus diberikan kepada Tuhan. Yaitu ada lagukan suka-sukamu Tuhan. Gampang banget nyanyi lagu itu apalagi kalau udah pakai joget gitu ya. Enak banget itu lagu. Ya liriknya enak, musiknya enak. Tapi jalaninnya. Enak gak jalaninnya? Kagak enak Bapak Ibu ya. Maka semakin kita cinta Tuhan, daging kita ini harus betul-betul kita salibkan. Baru bisa kita bilang thank you Lord. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gitu dia. Kalau kita melihat hidup kita dengan cara pandang Tuhan, dengan kecerdasan ilahi yang Tuhan berikan, kita akan lebih gampang bersyukur. Pasti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, waktu kita bersyukur itu ada alasan pasti yang melatarinya gitu ya. Apa alasannya? Ya karena kasih setia Tuhan ini yang terjadi di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan. Kalau membaca di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-6 tadi ya. 6 ya. 16 ya. 16 tadi ya. Kita bisa melihat latar belakangnya orang Israel betul-betul happy. Karena sesuatu yang mereka nanti-nantikan cukup lama sekarang kembali. Dan itu bukan karena kekuatan mereka, itu karena Tuhan. Maka setiap hari kita bersyukur. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang harus kita syukuri. Gitu ya. Terlalu banyak hal yang harus kita syukuri. Terlalu banyak hal. Di sekolah kami ada satu pengajar namanya Pak Untung. Gitu ya. Untung, waduh hidupnya pokoknya untung terus gitu ya. Untung terus, untung gak terlambat, untung terus gitu loh ya. Ya kita juga sebenarnya jadi orang Kristen itu ya untung terus. Kenapa? Karena kita dalam genggaman Tuhan. Pemazmur bilang apa? Kalaupun aku jatuh, aku mau jatuh di dalam tangan Tuhan yang kuat. Gitu. Maka di situ kita akan aman, kita akan baik-baik saja. Wow, itu keren banget. Maka selalu ada alasan bagi kita bersyukur. Waktu kita bersyukur kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang berserah sepenuh pada intervensi Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu percayalah orang yang banyak-banyak bersyukur itu akan terhindar dari banyak sekali dosa. Percaya enggak Bapak Ibu? Dosa iri hati. Itu pasti akan terhindar. Kenapa? Dia merasa puas dengan apa yang dia punya. Dia merasa happy dengan apa yang Tuhan percayakan. Dia enggak selalu melihat ke kanan ke kiri. Aduh ya ampun, apalagi postingan orang. Ya ampun, makan di restoran ini, restoran itu gitu ya. Lalu kemudian yalah gue ya.
makannya di sini-sini melulu gitu ya. Fotonya tahu, kangkung, tempe, sambal mata. Sambalnya aja yang berubah-ubah, nanti esok sambal terasi, ya esoknya lagi sambal apa gitu. Yang ono, waduh. Ya. Wow, tergoda Bapak Ibu. Sehingga berusaha sekuat tenaga, pokoknya gua kalau gajian gua bayar gitu ya. Gua pokoknya tebus. Jadi 1 minggu setelah gajian itu pokoknya Instastory-nya penuh dengan makan kemana, mall mana. Tapi setelah itu nggak ada lagi Instastory-nya. Kenapa? Ya udah kagak ada. Nggak kemana-mana, habis uangnya buat jalan-jalan. Waduh, makanya sekarang tuh ya kita jadi ngeri dengan orang-orang yang pinjol gitu ya. Yang terjerat dengan pinjaman online gitu ya. Waduh, hanya untuk apa? Mengejar yang sebenarnya enggak perlu dikejar. Hanya supaya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Wow, hati-hati kita Bapak Ibu. Kita enggak bakalan bersyukur dengan apa yang kita punya. Bapak Ibu pernah nonton Keluarga Cemara? Itu film zaman dulu seingat saya, tapi sekarang udah didaur ulang lah. Orang seringkali berpikir, alah mana ada sih orang susah bisa happy gitu. Kenapa bisa begitu? Karena seringkali kebahagiaan itu suka diukur orang dengan punya materi. Iya. Nggak ada itu cerita keluarga cemara hidup sederhana bisa happy, itu mah cuma ada di film. Gitu. Semua orang juga bisa happy ngelihat tukang ojek gitu ya, sambil nunggu penumpang bisa main gaplek ketawa terbahak-bahak gitu ya. Sementara yang ini baru gajian gitu udah mukanya cemberut, kenapa? Ya udah itu dia. Ya. Baru masuk udah pergi lagi katanya, itu tuh paling menyakitkan itu. Ya, cuma numpang lewat udah pergi lagi itu. Kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan terhindar dari iri hati. Karena kita menerima apapun, berkat itu tidak akan pernah tertukar Bapak Ibu. Sudah porsinya seperti itu. Ya. Dan itu yang harus kita kelola. Gak usah iri dengan orang lain punya. Mungkin kalau kita dikasih yang orang lain punya, kita jadi gak ingat Tuhan. Ya. Jangan-jangan kalau dikasih lebih, jangan-jangan aku rusak dan aku meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan kasih nih porsimu segini, ya. Porsimu segitu olah itu, ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang harus betul-betul kita lakukan. Dosa iri hati, ya. Dosa apa lagi kira-kira? Kalau kita bersyukur, dosa kepahitan itu pasti tidak akan ada. Menganggap bahwa Tuhan itu berlaku tidak adil pada kita. Kayak lagu tadi, kalau lain ditolong gua juga gitu loh, gitu ya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Betul, Tuhan pasti tolong. Tapi cara Tuhan tolong itu beda. Cara Tuhan memperlakukan umatnya itu beda. Ya, unik cara Tuhan memperlakukan kita. Makanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita kan ya peristiwa yang unik. Betul ya Bapak Ibu ya. Ya. Pasti kita akan terhindar dari perasaan ya dosa iri hati itu. Dosa apa lagi? Dosa manipulatif. Itu dia yang berusaha menampilkan itu yang tadi saya katakan, kehidupan yang sudah diedit. Gitu. Enggak lagi menampilkan kita apa adanya. Enggak lagi menampilkan kita yang natural. Gitu. Kenapa? Karena berusaha mempesona orang. Tas aja ya kalau enggak branded gitu. Ya kebetulan saya bisa kasih contoh itu karena saya enggak suka barang satu ini Bapak Ibu ya. Ya makanya saya kasih contoh yang saya enggak suka gitu. Enggak tahu kenapa saya enggak suka tas Mam gitu. Satu kali saya ingat, kalaupun punya pasti itu Casio mereknya, dikasih orang. Ya gitu. Sekali waktu pelayanan di daerah Pasar Baru, saya pegang Alkitab sama handphone karena dipesenin Grab, saya pulang ke Petamburan, tas saya ketinggalan di gereja. Ya saya cuma pulang bawa handphone, bawa Alkitab sama dompet. Isinya kagak ada, tasnya ketinggalan. Kenapa? Karena suka lupa bawa tas, suka lupa kalau bawa tas. Makanya anak saya suka bilang, ya ampun Mama, punya tas kemana-mana isi laptopnya di Guardian. Ada tas, ada ini, gitu. Cari yang ringan. Kalau tas-tas gitu kan ringan banget gitu bawanya gitu loh. Ya tapi nanti kalau laptopnya kesenggol apa gitu, kejedot apa kan ya rusak juga gitu. Nah itu dia. Makanya anak saya yang kecil itu dia suka ketawa kalau saya biasanya kalau Natal terus dikasihnya tas gitu. Wah Mama gitu ya. Karena pasti itu sudah siap-siap ditujukan kepada istri gembala mana yang ada di daerah gitu. Makanya di rumah Bapak Ibu gak bakalan ketemu tas.
nggak bakalan ketemu tas. Ya ada sih, ada 2 kalau tidak salah. Saya ingat sekali waktu ya ada yang kasih tas yang saya nggak tahu kalau harganya mahal. Saya pelayanan di satu gereja di Sunter, tempat Ibu Tris. Ya saya naik angkot Bapak Ibu bawa itu tas. Ya waktu sampai di depan gereja ada suami istri yang asar jemput saya. Bu Ivon naik apa? Naik angkot, saya bilang. Hah? Naik angkot bawa tas ini? Iya, emang kenapa? Ya ampun Bu, untung ibu gak dirampok gitu. Emang kenapa? Itu tas mahal Bu. Saya bilang, saya juga gak tahu kalau ini tas mahal. Yang naik angkot juga gak tahu ini tas apaan gitu loh. Ya gitu, gak ngerti. Ya gara-gara dia bilang begitu saya jadi takut naik angkot bawa itu tas. Pada sebelumnya saya bawa aja itu kemana-mana gitu ya. Tenteng aja ya kemana-mana. Akhirnya ya udah saya kasih aja itu kepada orang. Ya itu tas. Kepada ibu gembala yang memang pantaslah untuk pakai ketimbang saya. Yang kemana-mana bawa tas Guardian. Ya, oke. Tapi ya udah, ya bersyukur dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kita hidup jangan manipulatif. Ya, banyak orang yang sampai udah enggak kenal dirinya sendiri. Kenapa? Udah terlalu banyak pakai topeng. Dia jadi lupa gitu dia siapa. Dia sampai lupa gitu. Untung KTP-nya nggak berubah. Sekali waktu Bapak Ibu saya lupa, mungkin Bapak Ibu bisa lihat itu di internet. Sekali waktu ada sekelompok orang di Jepang itu pergi ke Korea Selatan untuk operasi plastik ya, operasi wajah gitu ya. Ketika kemudian fase itu selesai mereka udah pada operasi plastik mau pulang ke negaranya ya. Mereka nggak bisa lewati imigrasi. Kenapa? Karena wajahnya ya dengan yang ada foto di paspor beda, udah nggak sama. Sehingga mereka nggak bisa lolos Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah pernah kok keluar itu di TV. Jadi duduk semuanya bergerombol di situ. Wajahnya ada yang masih bengkak-bengkak ya bekas operasi gitu kan. Belum betul-betul mulus begitu ya. Ya orang imigrasi bingung lah. Ya bagaimana caranya ini yang mana gitu. Udah pada oplas wajahnya udah pada berubah semua. Ya udah nggak bisa pulang ke Jepang. Ya karena apa? Beda wajahnya ya. Beda wajahnya. Jadi ya Bapak Ibu bersyukurlah dengan ini dia bentuk yang Tuhan kasih kepada kita ya. Tinggal dijaga, tinggal dirawat. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, saya lebih cepat lagi kok. Oke. Ketika kita bersyukur kita itu sedang apa? Meyakini rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ini dia. Kita meyakini rancangan Tuhan dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Agatos. Bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, luar biasa. Ya. Jadi sebelum kita dilahirkan, Tuhan itu sudah mendesain satu kehidupan yang sebenarnya begitu baik untuk kita. Apa yang Bapak Ibu akan jalani hari ini itu sudah ada dalam agendanya Tuhan. Ya. Maka enggak ada yang Tuhan tulis di situ yang jahat. Hidup kita itu harus rasanya itu kalau nano-nano kan rasanya banyak. Rasanya itu harus banyak hidup kita. Ya. Hidup kita itu harus berwarna. Hidup kita itu harus ada rasa yang macam-macam itu. Supaya apa? Di situ kita bisa menemukan Tuhan. Ya. Jadi apapun yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Jadi kita bersyukur karena rancangan Tuhan itu selalu sempurna di dalam kita. Bahkan dia mengerjakan rancangan sempurna itu di dalam segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Di dalam segala sesuatu dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi dia. Makanya kita bersyukur. Kita bersyukur. Saya jadi ingat ayat di Ibrani pasalnya yang ke-12. Nanti Bapak Ibu baca ayat Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 4. Di situ si penulis Ibrani kasih tahu kepada pembacanya ya. Kalau mereka itu sedang lemah dalam perjalanan iman mereka menuju garis akhir. Ketika mereka sedang lelah dalam pertandingan iman menuju garis akhir. Ingat baik-baik ya. Itu penulis Ibrani bilang di situ. Kita itu tuh ya di sekitar kita itu ada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita gitu ya. Ada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maksudnya apa?
apa? Maksudnya begini, sebenarnya si penulis surat Ibrani sedang membawa kita untuk ingat apa yang dikatakan di Ibrani pasal 11. Apa di situ dikatakan? Tentang siapa? Pahlawan-pahlawan iman. Pahlawan-pahlawan iman. Jadi si penulis Ibrani pengen kasih tahu begini, kalau kamu lagi lemah, ya, mungkin banyak masalah, mungkin sudah kepikir mau meninggalkan Tuhan, kamu mesti ingat tuh di Ibrani pasal 11 itu, pahlawan iman. Mereka itu juga orang-orang yang dulu mengalami hal yang sama, ya, pergumulan-pergumulan yang berat juga, tapi mereka bisa lewati loh itu, jalan itu, mereka bisa lewati pergumulan itu. Abraham bisa lewati dengan begitu banyak tantangan pergumulan sebagai seorang manusia. Dia juga pernah salah. Tapi Abraham bisa melewati. Daud bisa melewati. Tokoh-tokoh dalam Alkitab sampai di perjanjian baru. Paulus bisa lewati jalan itu loh. Artinya apa? Kalau kita lagi susah kita akan ingat. Paulus aja juga bisa lewatin kok. Ya. Abraham bisa lewatin. Maria bisa lewat di situ. Ya. Ruth bisa lewat, Esther bisa lewat, Naomi bisa lewat. Aku pasti bisa lewat. Aku punya Tuhan yang sama dengan yang mereka sembah. Maka kita akan selalu percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu indah. Pasti itu. Maka kalau kita merasa kita sedang berjalan sendiri, Bapak Ibu, dalam pergumulan kita, percayalah, sudah ada banyak orang yang melewati jalan kita itu. Sudah banyak orang. Maka kita itu sebenarnya, kan orang kalau lagi dalam penderitaan selalu berkata, kamu sih gak pernah ngerasain yang aku rasain gitu ya. Kayaknya kita tuh paling menderita banget lah. Orang yang paling perlu dikasihani. Percayalah Bapak Ibu, banyak orang yang sudah mendahului kita. Melewati itu ya. Maka kita betul-betul harus kuat di dalam Tuhan. Harus kuat. Mungkin itu cerita Alkitab ya. Wah kan mereka itu hebat-hebat, betul. Kita juga punya kekuatan yang sama karena kita anak Tuhan. Bapak Ibu mungkin juga di sini justru ya. Ya, bisa banyak sekali orang yang menjadi teladan bagi kita. Ibu gembala gitu ya. Ada Ibu Shirley juga. Wah, mereka aja bisa lewati, bisa enjoy gitu loh dengan hidup. Ya, apa enggak punya masalah? Pasti punya. Tapi kok bisa lewatin? Kita juga pasti bisa. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi teladan bagi kita, teladan iman bagi kita. Mungkin itu orang tua kita, ya. Bagaimana mereka menjalani hari lepas hari. Waduh itu luar biasa. Maka kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Ya, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Tadi saya katakan Bapak Ibu, berkat itu tidak bakalan tertukar. Betul ya? Tidak bakalan tertukar. Iphone, saya namanya iPhone. Mau 1.000 atau 2.000 iPhone di dunia ini, Tuhan tahu berkat untuk iPhone yang ini, ya. Ya, berkat untuk iPhone yang ini, ya. Enggak bakalan ketukar dengan iPhone yang lain. Enggak bakalan, meskipun nama kami sama persis misalnya. Ivone Sandra Sumual, saya namanya begitu ya. Ada ternyata orang lain, ya. Di kampung lain namanya juga sama persis. Ivone Sandra Sumual, tapi Tuhan tahu. Ya, ke rumah Ivone yang mana itu berkat harus ditujukan. Sama juga dengan pergumulan-pergumulan. Nggak bakalan nyasar itu pergumulan Bapak Ibu. Percayalah. Kalau itu pergumulan memang ditujukan untuk Iphone yang ini. Nggak bakalan nyasar untuk Iphone yang lain. Ya. Dan setiap pergumulan yang Tuhan izinkan itu sudah satu paket dengan kekuatan. Maka saya nggak bisa menanggung permasalahan Mam Shirley. Nggak akan mungkin. Nggak akan bisa. Gitu. Karena yang bisa menanggung permasalahan Mami Shirley cuma Mami Shirley sendiri. Enggak bisa orang lain. Kenapa? Karena pada waktu pergumulan itu diberikan, Tuhan sudah berikan satu paket dengan kekuatan. Sebaliknya ibu-ibu, enggak ada yang bisa menanggung permasalahan ibu-ibu. Maka kita enggak bisa banding-banding ke katanya. Ojo banding-banding ke, ya Bapak Ibu punya masalah dengan masalah orang lain. Enak ya kamu ya hidupnya, enak apanya ya. Enggak ngerasain, selalu melihat rumput tetangga jauh lebih hijau. Enak banget hidup ibu itu ya, enak banget. Bu, Pak, kalau kita iri dengan berkat yang dia terima, harusnya Bapak Ibu iri juga dengan badai yang dia alami. Amin. Ya, harusnya iri juga dengan pergumulan yang dia hadapi. Satu kali seorang mahasiswa bilang begini sama saya, WA saya, Bu tetap kuat ya, badai pasti berlalu, titik-titik lalang. Ya,
badai pasti berlalu titik-titik lalang gitu ya. Ini orang mau menghibur saya atau mau mengingatkan realita. Tapi kenyataannya begitu, saya jawab dia, ya betul. Memang badai pasti ada durasinya, pasti ada limitnya itu badai. Tapi badai lain pasti akan datang ya. Belum kelar yang satu, udah ada lagi badai yang lain nyusul. Emang badai pasti berlalu lalang. Tetapi ingatlah Tuhan tidak pernah pergi kemana-mana. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan beserta dengan kita, makanya kita tuh selalu punya, apalagi hari ini ya, aduh Tuhan aku udah gak mau tahu hari ini terjadi apa. Yang aku tahu Engkau bersama dengan aku. Mau seberat apapun juga aku tahu, aku bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Hal yang terakhir, hal yang ketiga. Oke. Yang ketiga, ketika kita bersyukur itu mengalahkan kekhawatiran. Bersyukur itu mengalahkan kekhawatiran. Filipi pasalnya yang keempat ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Tentang apa ini? Hebat banget loh Paulus itu. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Coba apa yang kita khawatirkan? Ayo Bapak Ibu, apa yang kita khawatirkan? Paulus bilang, enggak boleh khawatir apapun juga. Janganlah, itu kalimat perintah loh Bapak Ibu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau khawatir apa yang harus dilakukan? Kalau khawatir apa yang harus dilakukan? Paulus bilang, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan, keren banget itu. Dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow. Keren banget apa yang dikatakan oleh Paulus. Oke, slide berikutnya. Ini rasanya slide terakhir ya. Dikatakan begini, saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi syukur. Rasa syukur kita itu juga menjadi ungkapan iman bahwa Dia sanggup memelihara. Waktu kita bersyukur, kita sedang menyatakan providensia Allah dalam hidup kita. Kita sedang menyatakan Allah sanggup memelihara. Ya, Allahku kan memenuhi keperluanku. Terus menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Iya kan? Amin Bapak Ibu, percaya itu? Iya Bu, percaya sih, tapi di dompet nih kayaknya tidak sesuai dengan nyanyiannya nih. Bapak Ibu, saya udah mau selesai kok. Saya sangat diberkati dengan kesaksian anak saya. Dia kuliah di luar kota. Ya. Seringkali kalau telepon, saya suka tanya, Dek ada uang berapa? Masih punya uang berapa? Aman mah, selalu gitu. Aman mah. Gitu. Kalau sudah bilang aman, sebenarnya itu jadi rasa bersalah orang tua kalau nggak kirim. Karena aman itu belum tentu punya, tapi bisa saja nggak punya, tapi nggak tega untuk ngomong ke orang tua. Ya. Akhirnya saya satu kali tanya dia, Dek, kenapa sih setiap kali ditanya ada uang atau tidak, kamu nggak kasih tahu ke Mama gitu. Terus dia bilang gini, Ma, aku tuh berusaha menerapkan sesuatu dalam hidupku begini. Kalau aku melihat sesuatu dan itu menyakitkan, katanya, lebih baik aku nggak lihat. Jadi maksud dia gini, daripada aku lihat m-bankingku kosong dan itu bikin sakit hati, ya, lebih baik aku nggak lihat gitu ya. Makanya aku jarang lihat m-banking mah, ya. Tapi aku percaya kalau burung pipit aja Tuhan pelihara, pasti Tuhan pelihara m-bankingku. Itu yang bikin orang tua tuh aduh ya. Tapi dia punya kesaksian gini, minggu lalu papanya telepon dia, memangnya dia akan ambil tari koreografi di Jogja. Ya itu dia, ada aja perintilan-perintilan kan yang harus dibelilah gitu, dan seringkali dia nggak kasih tahu. Minggu lalu papanya telepon, Dek masih punya uang? Nggak tahu Pak gitu. Kok
Kok nggak tahu sih jawabannya? Nggak tahu lagi. Dia buka dompet, ada segini di dompet. Terus ya cukuplah gitu. Coba lihat dulu ada uang berapa? Nggak tahu Pak gitu. Terus akhirnya ya saya jadi tahu, dia bilang gini, Ma, yang penting aku mah gini, aku berusaha hemat betul ya. Aku berusaha pakai uang itu ya sesuai dengan kebutuhan. Aku tahu pokoknya aku sudah berusaha hemat sedemikian rupa. Aku nggak boros, ya aku nggak pergunakan sia-sia berkat Tuhan. Dia bilang gitu ya. Aku tahu pasti Tuhan pelihara. Jadi papanya bilang, ya udah deh papa transfer ya. Jadi bapaknya transfer sejumlah uang gitu. Lalu kemudian dia telepon saya, dia bilang ya ampun Ma, Tuhan itu bener-bener ya katanya. Bayangkan Ma, waktu papa transfer ya, terus kan Dedek jadi tahu papa transfer segini. Terus ditambahin dengan M-Banking Dedek itu ternyata sebelumnya M-Bankingnya tinggal 20.000 Ma, katanya gitu. Tinggal 20.000, memang Tuhan itu gak pernah terlambat Ma, gitu ya. Memang Tuhan itu gak pernah terlambat. Nah itu dia ya, jadi saya juga oh iya ya gitu betul. Dia ngajarin saya supaya gak khawatir. Jadi dia bilang udah deh pokoknya terserah gitu ya. Tahu lah Tuhan tahu kapan harus ngisi M-Bankingku katanya. Tapi dia selalu memperdengarkan itu di telinga kami gitu ya. Tuhan tahu kapan harus isi M-Bankingku katanya. Ya, mamanya yang diomongin gitu. Sama aja kayak ada seorang anak dia teriak sama Tuhan, Tuhan Yesus aku mau bola. Mamanya bilang, Dek Tuhan itu gak tuli. Ya doanya gak usah kenceng-kenceng. Tapi kan Oma udah tuli Ma, katanya. Jadi mesti kenceng-kenceng doanya supaya apa? Ya Oma dengar ya gitu. Supaya Oma tahu aku lagi berdoa sama Tuhan butuh bola. Apapun juga itu, tapi hidup enjoy aja. Yang penting kita sudah melakukan tanggung jawab kita, kita bekerja dengan baik. Kita juga memanage uang yang Tuhan kasih, yang Tuhan percayakan memanage dengan baik. Kita tidak salah gunakan, percayalah. Pasti Tuhan akan memberkati kita tepat pada waktunya. Sehingga itu yang akan memberikan damai sejahtera. Ya gitu, damai sejahtera. Ya damai sejahtera dalam hidup kita. Jangan pagi-pagi, ini kurang, itu kurang dan seterusnya. Mungkin bukan karena kurang, tetapi salah memanage. Bisa aja seperti itu ya. Semoga Tuhan memberikan kepada kita semua hikmat untuk menjalani hidup setiap hari, melihat setiap pergumulan itu sebagai anugerah Tuhan, di mana di situ kita berjumpa dengan Tuhan. Maka setiap hari selalu ada alasan untuk bersyukur. Amin. Buat firman Tuhan. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Musim akan selalu berganti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini sama-sama, kita berdiri. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita naikkan lagi pujian ini dari awal. Katakan kepada Tuhan, amin. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Imani setiap kata dalam pujian ini. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Engkau. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan
musik saja menaikkan pujian ini. Mungkin saat-saat yang kita hadapi sekarang bukan saat-saat yang baik dari pemandangan kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang sedang kita hadapi. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan ingin disitulah kita berjumpa dengan Dia. Punya pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, aduh Tuhan, thank you banget. Terima kasih Tuhan. Aku melihat tangan-Mu bekerja. Kau memberikan kepadaku kekuatan. Menghadapi waktu demi waktu. Pergumulan demi pergumulan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah sengaja memberikan sesuatu yang tidak bisa kita tanggung. Tidak akan pernah Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami suatu pergumulan. Karena Tuhan tahu itu porsi Bapak Ibu. Itu sudah pas. Itu sudah pas Bapak Ibu. Itu sudah sekaligus dengan berkat, kekuatan. Sehingga Bapak Ibu bisa melewati semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada di lembah kelam hari ini, Tuhan juga ada di sana. Mungkin kita tidak bisa melihat matahari terbit. Tidak ada cahaya sama sekali. Tetapi di dalam kegelapan di sana ada Tuhan. Maka bersyukurlah untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terlalu banyak. Kalau kita menoleh ke belakang, aduh kita juga bisa lewati banyak hal. Waktu itu kita juga mengatakan, Tuhan aku gak bisa, aku gak sanggup Tuhan. Tapi bisa lewat loh. Bisa loh kita lewati. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Maka hari ini pun, kalau kita ada dalam keadaan yang membuat kita terpuruk, percayalah ada Tuhan di situ. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Thank you Jesus. Sama-sama naikkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Aduh terlalu banyak yang kita alami. Naikkan syukurmu kepada Tuhan pada saat ini. Tidak bisa lagi kita hitung kebaikan Tuhan. Ya namor rabatakasik ya namor rabasik. Oh haleluya, haleluya, haleluya. 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 Inamorabasik ya namorabasik. Inanamonia kalamoria batana musik ya namorabasik. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Allah yang baik, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang menopang hidup kami sempurna, Allah yang menguatkan saat kami lemah. Haleluya. Kami berserah sepenuh kepadamu pagi ini Tuhan. Tangan kami angkat kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Haleluya. 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 Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami ada sebagaimana ada karena Engkau Tuhan. Haleluya. Inamonia namonia barabasik ya namarabasik. Haleluya. Yesus. Yesus. Yesus.
Hina kera moria ramora basikiana morabas. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami berserah. Kami berserah. Pegang tangan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kina-kina morabas. Yesus. 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 Terima kasih Yesus. 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 Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kami tak menyerah. Haleluya. Amin, amin. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Haleluya. Kepada kehendak, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan berganti. Sama seperti kata pengkhotbah, ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Tetapi di dalam setiap musim kehidupan, Engkau tidak pernah kemana-mana. Kau menyertai kami, selalu ada bersama dengan kami. Kau yang menyemangati kami, menguatkan kami, memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami cuma bisa berkata terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Toh kemarin kami bisa lewati dengan begitu banyak pergumulan yang berat di hari kemarin. Tapi kami tahu dan percaya Tuhan, Engkaulah yang membuat segala sesuatu itu bisa terlewati. Maka hari ini pun Tuhan, kami memohon penggembalaanmu yang sempurna. Sehingga apapun yang mendatangi kami akan menghadapinya bersama dengan Engkau. Kami akan melewatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan baik-baik saja bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah kami semua yang mendengarkan kebenaran ini. Jadikan kami terus kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama berkata amin, 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 amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Amin.
diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Terima kasih untuk Tante Yvonne yang sudah memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan sebagian pengumuman. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jika Bapak ataupun Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami menyambut Bapak dan Ibu untuk beribadah kembali di tempat ini. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan 10 siang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat GBI Gading Serpong. 2 kali. Hai teman-teman, jangan lupa datang Super Kid ya. Dadah. Jam 10. Shalom Jemaat GBI Gading Serpong yang saya kasihi. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Gereja kita pun akan merayakan Natal. Ingat, catat tanggalnya, tanggal 18 Desember 2022 jam 5 sore di tempat ini. Natal sekolah minggu adalah tanggal 11 Desember jam 3 sore. Nah saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Panitia Natal sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Kita akan menyaksikan berbagai pertunjukan yang menarik ya. Ada drama modern, kita akan menyaksikan drama modern. Lalu juga ada Christmas Carol. Panitia pun membentuk Christmas Carol. Mereka akan melayani terlebih dahulu pada hari Jumat di tanggal 9 Desember 2022 di SMA 16. Sebab itu mari kita dukung dengan doa. Dukung juga dengan dana. Ya, ada berbagai program pencarian dana yang dilakukan oleh panitia. Mari kita bantu mereka, dukung mereka, ya. Dan juga mereka akan tampil juga di dalam Natal kita. Juga kita akan melihat performance dari semua kategorial. Ya, dari sekolah minggu, Super Kids, dari kaum wanita, dari youth, dari kaum pria, semuanya kita akan saksikan. Sebab itu ini adalah satu sukacita bersama, ya. Nah, adalah lebih sukacita lagi jika kita merayakan Natal dengan orang-orang yang kita kasihi. Sebab itu ajak saudara kita, ajak keluarga kita, ajak pasangan kita, ajak seluruh orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi untuk ikut serta dalam Natal bersama kita ini. Untuk ikut serta mendengar berita sukacita Natal. Inilah sukacita Natal kalau kita merayakan bersama-sama. Jangan lupa doakan dan kita bantu baik di dalam dana maupun di dalam doa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Natal tahun 2022, kami, Seksi Danus, mengadakan pencetakan buku agenda. Buku agenda ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh jemaat GBI Gading Serpong. Buku agenda ini akan dibuat dalam ukuran A5 dan di dalamnya akan ditampilkan gambar-gambar kontributor. Bapak Ibu dapat berkontribusi sebesar Rp500.000 untuk gambar berukuran 1 halaman, Rp300.000 untuk gambar berukuran setengah halaman, dan Rp200.000 untuk gambar berukuran seperempat halaman. Gambar yang ditampilkan dapat berupa foto perorangan atau kelompok dengan atribut ucapan selamat Natal, foto promosi perusahaan atau kegiatan usaha Bapak Ibu, atau foto lain yang diizinkan panitia untuk ditampilkan dalam buku agenda. Kontribusi yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memenuhi biaya pencetakan buku agenda, serta memenuhi kebutuhan pelaksanaan Natal 2022. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk pelaksanaan Natal dengan berkontribusi pada buku agenda ini. Selain itu, kami telah mengadakan penjualan makanan dan minuman yang keseluruhan keuntungannya akan mendukung pelaksanaan ibadah Natal. Mohon partisipasi Bapak Ibu. Sekian, terima kasih, Shalom.
Baik, itu pengumuman yang minggu ini. Silakan untuk Bapak Epi. Oke, saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih sekali lagi Bu Ivon yang luar biasa memberkati kita semua. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari pada Kudus Kristus, pandang kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, dan kiranya apa yang kau buat, Tuhan buat berhasil, langkah hidupmu dibuat Tuhan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Urapilah kami, Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh, hidup mencari jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai terang dan terang dunia. Pakai kami, Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan bersatu di sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.